Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang seandainya jika kita ingin menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, maka pastilah kita tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah sanggup untuk menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Dan tentunya ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan seandainya jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, maka pastilah kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan cara kita memanfaatkan setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hanya untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama pada dua nikmat yang kebanyakan Bani Adam lalai di dalam memanfaatkannya, yaitu dia adalah nikmat sehat dan juga nikmat al-faragh, waktu luang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa mengingatkan perkara ini kepada para sahabatnya. Disebutkan di dalam satu hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lalai di dalam memanfaatkannya,
Yaitu apa? Dia adalah nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Di mana kebanyakan kita jika Allah berikan kesehatan, kita senantiasa menghabiskannya hanya untuk hal yang sia-sia. Ketika Allah berikan kepada kita waktu luang, hanya kita gunakan untuk sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan kita kelak fi daril akhirah. Maka dari itu Nabi SAW, beliau senantiasa mengingatkan perkara ini kepada para sahabatnya, sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seolah-olah engkau ini orang yang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Apa maknanya? Disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yakni makna dari perkataan Nabi, idza amsayta fala tantadhiru sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Khudh min sihhatika limardik wa min hayatika limautik. Kata beliau, kalau engkau berada di sore hari, jangan engkau menanti datangnya pagi hari tanpa melakukan hal yang bermanfaat. Begitu juga sebaliknya, kalau engkau berada di pagi hari, jangan engkau menanti datangnya sore hari tanpa engkau melakukan suatu hal yang bermanfaat. Khudh min sihhatika limardik, ambil waktu sehatmu sebelum sakitmu dan waktu hidupmu sebelum matimu. Maka dari itu ini merupakan perkara yang sangat penting bagi kita untuk senantiasa kita bisa memanfaatkan nikmat sehat dan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena tentunya kita ketahui bahwasanya setiap nikmat termasuk kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW mengabarkan kepada para sahabatnya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umri fi ma afnah. Seseorang nanti di hari hisab, di hari kiamah, dia tidak akan melangkahkan kakinya sampai dia ditanya tentang umurnya, fi ma afnah, untuk apa dia habiskan umurnya tersebut, itu apa? Kesempatan hidup. Maka dari itu ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita, karena ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah bisa kita rasakan dua kali, yaitu adalah nikmat waktu. Jika Allah berikan kepada kita harta, Allah berikan kepada kita makanan, Allah berikan kepada kita kendaraan, suatu ketika mungkin kendaraan kita hilang, harta kita habis, makanan kita habis, mungkin besok kita akan mendapatkan nikmat yang sama. Kita akan bisa mencari nikmat makanan, harta, tapi ada nikmat yang tidak akan pernah kembali, yaitu apa? Al-waqt, waktu. Waktu kalau sudah kita lewati maka dia nggak akan pernah bisa kembali. Ya, maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita untuk kita senantiasa memanfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat dan juga nikmat waktu. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan hadis yang ketujuh di dalam kitab ini, karena pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas hadis yang ke-6. Qala al-muallif, berkata al-muallif, siapa itu? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yakni Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Damashqi. Qal an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahul Muslim. Masyaallah. Hadis yang qasir, hadis yang pendek, tetapi hadis ini memiliki makna yang begitu besar
makna yang begitu banyak yang hendaknya kita untuk senantiasa benar-benar memahami apa yang terkandung di dalam hadis ini. Pada hadis yang ketujuh ini, Al-Imam An-Nawawi memasukkan hadis dari sahabat Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah ini merupakan nama apa? Nama kunyah. Siapa nama beliau? Tamim bin Aus, anaknya Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Disebutkan radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Ini menunjukkan bahwasannya Aus ini bukan seorang muslim, bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang sahabat itu siapa? Tamim, yaitu Abu Ruqayyah. Apa yang dikatakan oleh Tamim? Beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ad-dinun nasihah, din adalah nasihah. Apa itu ad-din? Ad-din di dalam bahasa Arab indahul maknayain. Ad-din itu ada dua maknanya. Ya, kalau dalam bahasa kita din itu maknanya apa? Agama. Ya. Tetapi kalau ditinjau binadhari ila lughatih, dari bahasa Arab, maka apa? Ad-din itu ada dua maknanya. Yang pertama, makna ad-din itu adalah al-jaza. Yakni apa? Maknanya adalah balasan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fatihah ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman maliki yaumiddin, ay maliki yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang menguasai hari ad-din. Apa makna din di situ? Al-jaza, yaitu pembalasan. Adapun makna din yang kedua, yakni maknanya adalah al-amal, yaitu apa? Amalan. Ya, sebagaimana hal ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Yakni di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa raditu lakumul islam dinan, dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai dinan. Ya, dinan di situ bukan balasan maknanya, tetapi apa? Amalan. Ini juga sama sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanyalah untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan amalan mereka. Ya, mukhlishina lahuddin. Nah, ad-din di situ maknanya bukan apa? Bukan al-jaza, tetapi apa? Al-amal. Ini disebutkan oleh para ulama, ay ad-din maksudnya adalah al-amal. Maka di dalam hadis ini makna ad-din di situ maknanya bukan al-jaza, tetapi apa? Al-amal, yaitu maknanya apa? Ibadah, amalan. Adapun an-nasihah, ad-dinu nasihah, kata Nabi. Ya, agama itu adalah nasihat. Ya, an-nasihah di sini maknanya bukan seseorang memberikan perkataan yang bermanfaat untuk saudaranya. Ya, sebagaimana ini merupakan ya pemahaman yang ada di dalam bahasa kita. Yang namanya nasihat itu apa? Ya, seseorang memberikan wejangan atau memberikan sesuatu yang bermanfaat disebut nasihat. Tetapi nasihat di dalam hadis ini, ay makna an-nasihat disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ay makna an-nasihatu bimakna ikhlasu syai', yaitu memurnikan sesuatu. Ya, jadi makna an-nasihat di sini bukan apa? Bukan memberikan ya nasihat. Ya, kenapa? Karena kalau maknanya memberikan nasihat, ini enggak nyambung dengan kalimat setelahnya. Karena ketika Nabi mengatakan kepada para sahabatnya ad-dinu nasihah, para sahabatnya bertanya, liman, untuk siapa? Nabi mengatakan lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Ya, enggak mungkin kita menasihati Allah, enggak mungkin juga kita menasihati kitabullah, enggak mungkin juga kita menasihati siapa? Rasulullah. Ya, maka makna an-nasihat di situ
bukan makna secara bahasa Indonesia yang sudah menjadi serapan, tetapi makna an-nasihah disebutkan oleh para ulama ay al-ikhlasu, yaitu apa? Pemurnian. Ini maknanya apa? Iman, ya. Maka itu katakan amalan itu adalah apa? Iman. Ini kepada siapa? Ya, ini beriman kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya. Begitu juga apa? Kepada a'immatil muslimin wa amatihim. Ya, ini pemurnian amalan, ya. Dan nanti disebutkan, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin apa makna dari ad-dinun nasiha lillah. Ini yang pertama yang disebutkan oleh beliau, ay makna an-nasihatu lillahi tatadammanu amrain. Makna dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya ad-dinun nasiha lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, itu tatadammanu amrain, mengandung dua perkara. Amalan itu merupakan pemurnian bagi Allah. Apa itu maknanya? Ada dua perkara. Apa yang pertama? Yaitu ikhlasul ibadatillah, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, ya, baik di dalam jawarih ataupun di dalam apa? Qalbi. Baik amalan-amalan yang tampak ataupun amalan-amalan yang tersembunyi, ya, baik itu amalan-amalan lafziyah, jawariyah, qalbiyah, semuanya harus apa? Harus dimurnikan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan ad-dinun nasiha liman lillah, untuk Allah. Maknanya apa? Tidak ada ibadah di dalam agama kecuali apa? Ibadah tersebut harus dibangun di atas keikhlasan. Karena seseorang ketika dia beribadah kepada Allah, kemudian ibadahnya dikotori, dicampur dengan yang namanya kesyirikan, maka ibadah itu akan tertolak. Sebagaimana hal ini dikabarkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuh. Ini apa? Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalan hambanya kecuali amalan itu dibangun di atas keikhlasan dan hanya mengharapkan wajah Allah. Maka dari itu hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya apa? Setiap amalan Ibnu Adam itu pasti diterima oleh Allah kalau dibangun di atas keikhlasan. Maka apa? Maka penting bagi kita untuk senantiasa memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ya, terutama apa? Ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ibadah hati, an-niyah. Maka tidak boleh seseorang ketika dia beribadah kepada Allah, dia memalingkan niatnya dalam ibadah tersebut kepada selain Allah. Ingin mendapatkan validasi dari manusia, ingin dianggap sebagai orang yang hebat, orang yang alim, atau orang yang termasuk daripada ahlul ibadah, maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ad-dinun nasiha lillah. Agama itu adalah pemurnian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nggak boleh ada seseorang di dalam amalan-amalannya, di dalam din, di dalam ibadah itu dipalingkan kepada selain Allah, meskipun dia tetap beribadah kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jin ayat yang ke-18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasannya tempat-tempat sujud itu hanyalah milik Allah, maka janganlah ya seseorang di antara kalian dia berdoa, beribadah kepada Allah, bersama dengan itu dia beribadah kepada selain Allah. Kenapa? Karena ad-din, amalan itu nasihah, pemurnian. Maka maknanya disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ay ikhlasul ibadah lahu. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang terkandung pada ad-dinun nasiha lillah yang kedua, yaitu adalah asyhadatu lahu bil wahdaniyati fi rububiyatihi wa uluhiyati wa asma'ihi wa sifatihi. Ini makna ad-dinun nasiha lillahi, selain kita beribadah hanya kepada Allah, menjadikan ibadah kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maknanya juga adalah apa? Kita meyakini, bersaksi, meyakini, dan juga menjalankan konsekuensinya dari apa? Dari tauhid rububiyah
Begitu juga tauhid uluhiyah dan juga tauhid al-asma wa sifat. Apa itu tauhid rububiyah? Yakni kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan. Kita meyakini, kita mengakui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang mengatur alam semesta. Dan kita meyakini dan mengakui bahwasannya tidak ada pencipta kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perkara yang sangat penting untuk kita senantiasa memahaminya. Yaitu apa? Tentang tauhid ar-rububiyah. Karena kebanyakan orang di zaman ini, bahkan sampai pada tingkatan ini, mereka tidak paham. Ya, ketika di dalam Al-Quran sudah diterangkan yang bisa menurunkan air hujan, yang bisa memalingkan, memindahkan air hujan, yang bisa memberhentikan air hujan, hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi wa'iyadzubillah, ironisnya di zaman ini banyak dari kaum muslimun yang bahkan kalau mau punya acara-acara justru apa? Manggil yang namanya pawang hujan. Mau balapan panggil pawang hujan, mau ada acara waliman panggil pawang hujan. Ya, di mana mereka notabene adalah seorang muslim. Tetapi apa? Tidak paham dengan yang namanya tauhid rububiyah. Gak paham kalau yang mengatur alam semesta ini adalah Allah. Ya, sehingga apa? Sehingga mereka banyak yang terjatuh ke dalam kesyirikan, wa'iyadzubillah. Ya, padahal ini merupakan akidah dasar seseorang di dalam agama, yaitu apa? Tauhid rububiyah. Yang dimana tauhid ini tidak ada baik orang-orang musyrikun di zaman Nabi SAW yang tidak memahaminya. Mereka ini orang-orang musyrikun di zaman Nabi SAW, mereka semua mengakui rububiyahnya Allah, mereka semua memahami rububiyahnya Allah. Mereka tahu nggak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali hanya Allah. Mereka tahu yang mengatur alam semesta ini hanya Allah. Mereka tahu yang menghidupkan dan mematikan itu hanya Allah. Mereka tahu, mereka paham. Berbeda dengan ya sebagian dari saudara kita kaum muslimun di zaman ini. Mereka mengucapkan kalimat syahadah asyhadu an la ilaha illallah, tetapi dalam keadaan apa? Jahilan bi tauhid rububiyah. Dalam keadaan gak paham dengan tauhid rububiyah. Ya. Disebutkan di dalam surat Yunus ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada umat, kepada kaummu, man yarzuqukum minas sama'i wal ard, ya, amman yamliku sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka kaummu. Ini siapa? Orang-orang musyrikun. Siapa yang memberikan kepada mereka rizki dari langit dan bumi? Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengatur alam semesta? Ya, siapa yang menghidupkan orang yang mati, mematikan orang yang hidup? Fasayaqulun. Maka mereka semua mengatakan apa? Allah. Mereka paham. Ya. Mereka memahami tauhid rububiyah, tetapi pemahaman mereka terhadap tauhid rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Karena sebab apa? Mereka tidak menjalankan konsekuensi dari tauhid rububiyah, yaitu apa? Tauhid uluhiyah. Ya, apa sih tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah dari kata ilah, al-ma'bud, berarti maknanya apa? Al-ubudiyah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang diibadahi. Dia kalau mau minta langsung minta kepada Allah, mau minta pertolongan langsung minta pertolongan kepada Allah, mau minta perlindungan langsung minta kepada Allah. Dan ini merupakan inti daripada din. Apa itu? Al-uluhiyah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk apa? Mengajarkan kepada umat manusia agar mereka kembali mentauhidkan Allah di dalam tauhid uluhiyah. Ya, disebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an ya'budallaha wajtanibu taghut." Dan sungguh-sungguh telah kami utus untuk setiap umat seorang rasul
Apa tujuannya? Menyeru manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan diri dari yang namanya tagut, dari apa-apa yang diibadahi selain Allah. Ya. Maka dari itu, tidaklah suatu kaum diutus kepada mereka seorang rasul melainkan apa? Melainkan karena sebab kaum tersebut telah melakukan suatu dosa yang sangat besar, yaitu adalah kesyirikan. Ya, ini maknanya apa? Mereka tidak menjalankan konsekuensi tauhid rububiyahnya Allah, sehingga mereka rusak di dalam tauhid uluhiyah. Ya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya. Siapa rasul yang pertama diutus? Nuh alaihi salam. Ya. Kemudian yang kedua siapa? Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga Musa alaihi salam. Yang keempat Isa alaihi salam. Dan yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelima-limanya ini diutus ke tengah-tengah umat yang pada saat itu mereka apa? Telah rusak tauhid uluhiyahnya. Maka dari itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang rasul, melainkan tugasnya itu adalah apa? Kami perintahkan mereka untuk menyeru pada kalimat la ilaha illa ana. Makna apa? La ilaha illallah fa'buduni, maka hendaknya kalian beribadah hanya kepadaku. Ya, maka dari itu yang menyebabkan orang-orang Quraisy itu apa? Musyrikun di zaman Nabi SAW tidak dikategorikan sebagai seorang muslim karena sebab apa? Karena sebab mereka hanya meyakini tauhid rububiyah, tetapi mereka tidak mau meyakini tauhid uluhiyah. Ya, mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada Lata dan Uzza. Begitu juga apa? Ahlul kitab, orang-orang Nasara dan juga orang-orang Yahudi, yang mereka meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu tsalits, ya min tsalath. Ya, itu apa? Yang ketiga dari yang tiga. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu tsalath. Sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan kalau Allah itu apa? Tiga dari yang tiga. Berarti maknanya apa? Allah punya sekutu, dan ini merupakan akidatul batilah. Ya, sehingga apa? Sehingga akhirnya mereka memiliki Tuhan, ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Sehingga akhirnya apa? Mereka beribadah kepada Tuhan-Tuhan tersebut, sama seperti apa? Orang-orang musyrikun. Ya, begitu juga diterangkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31. Ya, bahwasannya apa? Ya, bahwasannya salah satu bentuk peribadatan mereka kekufuran orang-orang Yahudi dan Nasara, bahkan apa? Mereka meyakini kalau Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak. Ya, orang-orang musyrikun juga sama. Ya, orang-orang musyrikun Quraisyun, ya, fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakini Allah memiliki anak perempuan. Begitu juga orang Yahudi. Ya, begitu juga orang-orang Nasara yang menjadikan Isa alaihissalam itu sebagai apa? Sebagai anak Tuhan. Ya, dan ini kaitannya dengan apa? Dengan uluhiyah, sehingga akhirnya mereka beribadah kepada Allah, bersama dengan itu mereka juga beribadah kepada selain Allah. Ya, maka mana adinu nasiha lillah, yaitu amalan itu harus dimurnikan untuk Allah. Maknanya apa? Kita meyakini tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, maka dari itu seseorang kalau misalkan dia menginginkan sesuatu, butuh sesuatu, mau pertolongan, mau minta perlindungan, maka hendaknya langsung meminta kepada Allah. Kenapa? Karena yang namanya al-isti'anah wal isti'adah wal as'ilah ad-du'a itu semua termasuk daripada ibadah. Maka dari itu Nabi SAW beliau senantiasa mengingatkan kepada sahabatnya, mengajarkan kepada sahabatnya untuk apa? Untuk senantiasa menjaga tauhid uluhiyah. Sampai-sampai sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang pada saat itu masih seorang gulam, anak kecil, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi,
Nabi SAW katakan kepada beliau, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummah law ijtama'at alla an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, wa in ijtama'u ala an yaduruka bi syai'in lam yaduruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Kata Nabi SAW, ya, kepada sahabatnya Ibnu Abbas, jaga Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah dikala engkau sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu dikala, ya, engkau apa? Jagalah dikala engkau lapang, maka Allah akan menjagamu dikala engkau sulit. Ya, kalau engkau mau meminta, langsung minta kepada Allah. Kalau engkau mau minta pertolongan, maka minta pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwasannya seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, maka mereka nggak akan pernah bisa memberikan manfaat kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menetapkannya untukmu. Begitu juga sebaliknya. Kata Nabi SAW, seandainya seluruh umat ini berkumpul untuk memberikan suatu kemudaratan kepadamu, maka mereka nggak akan pernah bisa memberikan kemudaratan kecuali jika Allah Subhanahu wa taala menetapkannya untukmu. Masya Allah. Dan ini merupakan apa? Ini merupakan makna daripada tauhid uluhiyah. Seseorang menjadikan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang dia ibadahi. Dan ini perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena di zaman ini, di zaman kita ini, yang namanya kesyirikan di dalam uluhiyah ini yantasyir. Sampai-sampai ada orang-orang yang mengatakan bahwasannya yang namanya kesyirikan itu adalah amalan yang mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah, padahal itu adalah kesyirikan. Dan mereka mengatakan orang-orang yang mendakwahkan tauhid, yang menyeru manusia untuk kembali mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah, mereka katakan sebagai pemecah belah umat. Maka ini perkara yang sangat penting. Ya, ad-dinu nasihah lillah. Ini fondasi pertama keimanan seseorang, memurnikan amalan ibadah mereka hanya untuk Allah. Begitu juga disebutkan wa asma'ihi wa sifati. Begitu juga disebutkan nama-nama dan juga sifat-sifatnya. Ini maknanya apa? Kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang memiliki nama dan sifat sebagaimana dikabarkan di dalam Al-Qur'an, begitu juga dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hal ini disebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'. Ini apa? Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ya, maka dari itu seorang muslim, seorang yang beriman, nggak boleh dia menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah. Ya. Seorang muslim nggak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah mengabarkan memiliki sifat, tetapi sifat Allah itu adalah sifat yang memiliki keagungan, sifat yang berbeda. Kalau misalkan sifat itu juga ada pada diri hambanya, tetapi berbeda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, Allah enggak serupa dengan sesuatu apapun, ya, sedangkan Allah apa? Memiliki sifat mendengar dan juga melihat. Sama, kita juga punya pendengaran, kita juga punya penglihatan, tapi penglihatan kita, pendengaran kita tidak sama dengan Allah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang mulia. Enggak boleh ada seseorang yang kemudian mengklaim dirinya memiliki sifat yang sama dengan Allah. Ya, salah satu contohnya, ya, seseorang mengakui dirinya mengetahui hal gaib misalkan, padahal apa? Yang mengetahui hal gaib itu hanya Allah. Ya, maka tidak boleh. Kenapa? Karena dia menyamakan kedudukannya dengan kedudukan Allah. Maka ini nggak boleh, dan ini yang disebut sebagai kesyirikan. Ya, kesyirikan di dalam al-asma wa sifat, yaitu ketika seseorang dia mengklaim dirinya memiliki sifat yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengakui bisa menghidupkan orang mati ataupun yang semisalnya. Ya, maka ini merupakan apa? Kesyirikan. Tidak boleh. Kenapa? Karena ad-dinu nasihah lillah. Agama itu adalah nasihat lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, wan nasihatu li kitabihi tatadammanu umuran minha
Begitu juga yang kedua, ketika Nabi SAW mengatakan ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, kepada siapa wahai Rasulullah? Nabi mengatakan lillahi yang pertama, yang kedua wali kitabihi, dan juga apa? Terhadap kitabnya. Apa sih maknanya ad-dinu nasihah li kitabihi? Amalan itu adalah pemurnian untuk kitab Allah. Ya, dan disebutkan li kitabihi, ya ini apa? Dalam bentuk mufrad, bukan dalam bentuk jamak. Ini menunjukkan apa? Maknanya adalah Al-Quran. Karena kalau di dalam ya firman Allah atau di dalam hadis disebutkan dalam bentuk mufrad, maka yang dimaksud itu adalah apa? Yang dimaksud adalah Al-Quran. Tapi kalau dalam bentuk jamak, berarti maknanya apa? Ya semua kitab-kitab Allah. Maka makna ad-dinu nasiha wali kitabihi, makna ad-dinu nasiha, agama itu adalah nasihat wali kitabihi, ini terhadap kitab Allah, disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin mengandung beberapa perkara. Di antara yang pertama adalah adzubbu anhu, yaitu apa? Menjaga kitabullah. Ya, dan menjaga kitabullah itu dengan cara apa? Dengan cara kita menghafalnya, kemudian kita membacanya, kemudian kita apa? Kita mentadaburi tentang maknanya, mempelajari Al-Quran. Makanya orang-orang yang menghafal Quran, orang-orang yang mempelajari tentang maknanya, orang-orang yang menulis Al-Quran, ya itu disebut sebagai apa? Orang-orang yang hafizul Quran, yaitu yang menjaga Al-Quran. Ya, dan ini makna ad-dinu nasihah wali kitabihi, yaitu apa? Kita menjaga Al-Quran baik ya dari sisi lafadznya, begitu juga dari sisi maknanya. Sehingga kalau misalkan ada orang-orang yang ingin merubah Al-Quran, ya maka apa? Maka kaum muslimun segera mengetahui. Kenapa? Karena ada minal muslimin yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih sebagai orang-orang yang menjaga Al-Quran. Ya, kalau ada orang yang merubah harokatnya yang tadinya fathah menjadi ya dhammah misalkan, maka akan ketahuan. Ya, tulisannya dirubah, ya, hurufnya dirubah, maknanya dirubah, maka akan apa? Akan ketahuan, masya Allah. Dan memang ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji akan menjaga yang namanya Al-Quran. Ya, dan ini keutamaan Al-Quran. Ya, kitabuna, ini kitab kita yang Allah jadikan sebagai pedoman hidup. Gak ada kitab sebelumnya yang mendapatkan jaminan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kitab tersebut akan dijaga kecuali Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu yalhafizin. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr, itu Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Itu dengan cara apa? Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan min ibadihi, dari hamba-hambanya, orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran, menghafal Quran, orang-orang yang mentadaburi Al-Quran, orang-orang yang menulis Al-Quran. Masya Allah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, yaitu adalah apa? Ay tasdiqu khabarihi tasdiqan jaziman. Ini makna ad-dinu nasihah li kitabihi, yaitu kita membenarkan semua makna khabar yang terkandung di dalam Al-Quran. Ini tanpa keraguan membenarkan. Ya, jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang sesuatu di dalam Al-Quran, ya maka kita apa? Kita meyakini langsung, meskipun itu adalah sesuatu yang apa? Yang berada di luar nalar kita. Kalau sudah dikabarkan oleh Al-Quran, maka kewajiban kita untuk apa? Sami'na wa ata'na. Kewajiban kita untuk mempercayai. Ya, meskipun ada dari kejadian-kejadian yang terjadi di zaman ini yang dibuktikan, ya ternyata apa? Dianggap menyelisihi Al-Quran. Ini contoh sebagaimana orang-orang kufar ya ingin mencoba untuk menyelisihi Al-Quran, yaitu dengan apa? Dengan membuat ya cloning. Ya, sekarang programnya itu. Padahal yang menciptakan itu adalah Allah. Allah dalam Al-Quran telah menerangkan Allah menciptakan manusia dari apa? Nutfah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, kemudian Allah tiupkan roh hidup. Ya, nah mereka ingin menafikan Allah sebagai pencipta. Makanya mereka berusaha untuk apa? Membuat yang namanya cloning. Itu apa? Mereka buat yang berada di luar
rahim, mereka buat hidup. Ya, tapi sampai sekarang belum ada yang benar-benar berhasil. Kenapa? Karena memang yang memberikan kehidupan itu hanya Allah. Masya Allah. Ya. Maka dari itu yang disebut sebagai ad-dinun nasiha wal kitabi, yaitu tasdiqu khabarihi tasdiqan jaziman. Kemudian yang ketiga, ai imtithalu awamiri, yaitu apa? Kita senantiasa mengikuti perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran kita diperintahkan sholat 5 waktu, kita sholat 5 waktu. Kalau di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan, kita berpuasa. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan menyambung tali silaturahmi, kita menyambung tali silaturahmi. Ya, itu apa makna ad-dinun nasiha wali kitabihi? Itu maknanya apa? Kita mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Quran. Yani imtithalu awamiri. Kemudian yang keempat, ai ijtinabu ma naha anhu. Begitu juga apa? Kita senantiasa menjaga diri kita dari apa-apa yang dilarang di dalam Al-Quran. Allah melarang kita untuk mendekati zina, maka jangan kita dekati zina. Allah melarang kita untuk riba, maka jangan riba. Allah melarang kita untuk berjudi, maka jangan judi, apapun itu bentuknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala melarang kita minum khamar, maka jangan meminum khamar. Ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang di dalam Al-Qur'an, maka hendaknya kita untuk apa? Menjauhinya. Dan ini makna ad-dinun nasiha, pemurnian amalan li kitabi, kepada kitab Allah. Apa yang datang dengannya di dalam Al-Qur'an, baik itu perintah ataupun larangan, maka kita mengikuti. Kemudian al-khamis, yang kelima, ay antu'mina bi anna ma tadhammanahu minal ahkami huwa khairul ahkam, yaitu kita mengimani bahwasannya apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran dari hukum-hukum yang ada di dalamnya itu merupakan hukum yang paling baik. Ya, ini perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena seseorang kalau dia meyakini ada hukum selain hukum yang ada di dalam Al-Quran yang lebih baik daripada Al-Quran, maka apa? Dia mukhrij minal Islam. Dia harus memperbarui syahadatnya kalau dia meyakini. Loh, status bagaimana kalau misalkan kita seperti di Indonesia ini mengikuti hukum Undang-Undang Dasar 45, ya, nggak mengikuti hukum Al-Quran, boleh nggak? Boleh, tidak mengapa. Kenapa? Karena setiap pemimpin, setiap raja itu memiliki undang-undang peraturan. Tetapi yang tidak diperbolehkan ketika seorang muslim, seorang yang beriman kemudian mengatakan hukum yang ini lebih baik daripada hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ya, dan ini syubhat, ya, yang oleh orang-orang kufar disusupkan kepada ya kaum muslimun. Ya, contoh misalkan apa? Ya, di dalam Islam, di dalam Al-Quran disebutkan bahwasannya al-qatlu bil qatl, membunuh itu dibalas dengan apa? Membunuh. Jadi orang kalau dia menghilangkan nyawa bi ghairil haq, tanpa hak, maka hukumannya di dalam syariat kita itu apa? Dikisas. Ya, kemudian datang orang-orang munafik mengatakan itu nggak relevan di zaman ini karena kita ada yang namanya hak asasi manusia. Ya, sehingga orang yang membunuh ya nggak dihukum bunuh, cuma dihukum penjara atau yang semisalnya. Wa iyadzubillah. Ya, padahal apa? Padahal hukum Allah Subhanahu wa taala kalau ditegakkan itu akan memberikan kemaslahatan. Coba lihat negara-negara yang memang benar-benar mengikuti hukum Allah, selaras dengan hukum Allah, maka apa? Negara-negara itu akan menjadi negara yang berkah. Sedikit tingkat kejahatan, orang yang mencuri kemudian dipotong tangannya sehingga orang apa? Takut untuk mencuri. Ya, orang yang berzina dirajam sehingga apa? Takut. Ya. Tetapi kalau misalkan kita hidup di suatu negeri yang tidak menggunakan hukum Islam, tidak mengapa. Tetapi apa? Tidak boleh meyakini kalau hukum itu lebih baik daripada Al-Quran. Karena makna ad-dinun nasiha wali kitabihi, yaitu apa? Kita meyakini bahwasannya apa? Al-Quran adalah hukum yang paling baik, hukum yang tertinggi. Kalau ada sesuatu yang menyelisih Al-Quran, maka yang kita yakini adalah hukum yang ada di dalam Al-Quran. Ya, nggak boleh kita lebih memilih hukum selain daripada hukum Al-Quran. Ya, ini perkara yang sangat penting. Karena ini kaitannya dengan apa? Dengan akidah. Ya, sampai dahulu pernah ada seorang munafik berseteru dengan siapa? Berseteru dengan orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi ini mengatakan, kita bawa saja permasalahan ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia yakin
Nabi SAW itu akan bersikap adil, nggak akan menerima suap, akan mengqadiyah, ya, menjadi hakim, ya, sesuai dengan ilmunya minal kitab. Tetapi apa yang dikatakan oleh orang munafik, enggak, jangan kepada Nabi Muhammad, tapi kita pergi kepada, ya, pendeta Yahudi. Maka orang Yahudi nggak mau. Ya, kenapa? Karena dia tahu para rahib-rahib Yahudi ini pasti menerima riswah, menerima suap, sehingga akhirnya apa? Bersepakat untuk apa? Untuk, ya, pergi kemana? Ke kahin, ke penyihir, minta diselesaikan urusannya. Maka ketika Umar, ya, Ibn al-Khattab mengetahui perkara ini dan mengetahui bahwasanya orang munafik itu tidak mau berhukum dengan hukum yang dibawa oleh Nabi SAW, menolaknya, maka Umar Ibn al-Khattab langsung memenggal kepalanya. Kenapa? Karena dia murtad. Orang yang meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah, maka dia murtad, keluar daripada Islam. Maka ini perkara yang sangat penting. Kemudian as-sadis, yang keenam, ini antumina bi anna hadzal Qur'an kalamullah azza wa jalla hurufuhu wa ma'nah, yaitu mengimani bahwasanya Al-Qur'an ini merupakan kalamullah, baik hurufnya begitu juga maknanya. Ini maknanya apa? Al-Qur'an ini bukan makhluk, tetapi apa? Tetapi adalah kalam Allah. Ya, dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka faajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau misalkan mereka orang-orang musyrikun meminta perlindungan kepadamu, maka berikan kepada mereka perlindungan hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengar kalam Allah. Apa yang dimaksud? Al-Qur'an. Ya, tetapi yang dimaksud dengan kalam Allah di dalam Al-Qur'an itu adalah apa? Lafaz-lafaz yang terkandung di dalam Al-Qur'an, hurufnya, lafaznya. Adapun mushaf yang ada di tengah-tengah kita, lembaran-lembaran yang ditulis di dalamnya kalam Allah, maka mushaf ini bukan kalam Allah. Tetapi kalam Allah itu apa? Adalah kalimat yang ditulis di dalam mushaf minal Quran, ya, surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, ya, maka ini yang disebut sebagai kalam Allah. Maka dari itu para ulama mengatakan orang yang tidak suci tidak boleh dia memegang kalam Allah, tapi boleh dia memegang lembaran Al-Quran, boleh dia memegang covernya Al-Quran. Yang tidak boleh dipegang itu adalah apa? Lafadznya. Kenapa? Karena Al-Quran kalam Allah, baik itu secara makna, begitu juga secara lafadznya. Maka dari itu Al-Quran kita, ya, kalau misalkan terkena banjir atau mungkin sudah usang, maka kita diperintahkan untuk apa? Diperintahkan untuk membakar, agar apa? Agar tidak diinjak. Kenapa? Karena itu merupakan kalam Allah, ya. Maka dari itu disebutkan adinun nasiha wali kitabihi, ay maknanya apa? Bahwasannya Al-Quran itu merupakan kalam Allah, kita meyakini, ya, bukan apa? Bukan makhluk. Taib. Sudah ini, sudah syuruk. Pas, ya? Taib, barakallahu fikum. Kalau gitu kita cukupkan sampai di sini. Ya, berarti kita baru sampai pada makna yang kedua tentang adinun nasiha wali kitabihi, dan insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk pada adinun nasiha wali rasulihi, yaitu terhadap rasulnya, dan juga yang berikutnya kepada apa? A'immatul muslimin wa amatihim. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya, dan jika benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana astaghfirullah wa atubu ilaihi wa la'fu minkum wa minkunna naktafi lahuna. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.